Halo, kali ini kita mau coba belajar Excel secara cepat dan tepat mengenai rumus-rumus yang ada di Excel. Trik and trik penggunaan rumus-rumus yang ada di Excel. Jadi di sini sudah ada banyak rumus yang udah saya rangkum menjadi satu, dimana kita akan coba ngebahasnya. Oke, dimulai dari sini dulu. Ini saya pindahin dulu supaya teman-teman nggak bingung. Oke, jadi di sini saya punya data segini. Di sini saya punya 8 data. Oke, lihatnya di sini. Kalau misalnya dijumlahkan itu adalah 660, kalau misalnya dibagi rata-ratanya berarti 82,5. Kita akan coba buktikan apakah ini benar 80, apakah kalau dibagi, ditambah dan dikali dan lain sebagainya itu kira-kira segitu. Oke. Kalau misalnya rumus penambahan di dalam Excel itu kita menggunakan sum. Cara penggunaannya adalah sama dengan sum, buka kurung, kemudian klik shift di keyboard Anda. Oke, tahan. Pada saat Anda mau mengunci jawabannya, jadi jawaban untuk ngesum menambah itu kita dari 45 ke 90. Jadi cara ngebloknya, kalau teman-teman nggak punya mouse, dari 45 klik shift, tahan, kemudian tangan kanan Anda menggunakan tombol panah ke atas sampai ke 90. Gitu caranya. Kemudian enter. Dapat 660. Oke, sama atau tidak? Sama, 660. Kalau untuk mencari rumus minimal itu berarti min sama dengan min, kemudian kita blok tarik bawah ke atas. Oke. Kalau misalnya kita mau mencari nilai maksimal, berarti sama dengan, kalau yang namanya rumus Excel itu dimulai dari sama dengan untuk penggunaan rumus. Sama dengan max, kemudian blok. Oke. Kemudian kalau misalnya kita mau mencari rata-rata, berarti itu F-range. F-range itu sama dengan F-range, kemudian blok. Akan dapat 82,5. Untuk menghitung berapa total data yang kita mau ambil, pakai count. Oke. Sama dengan count, kemudian di blok. Nah, kemudian ada yang namanya rumus if. Rumus if itu jika terjadi, jika. Oke. Ada masalah apa, kemudian bagaimana, misalnya nilai 90 ini merupakan nilai 90 itu adalah A, 95 adalah B. Nah, dalam rumus if itu ada dua. Ya, kenapa dia pause? Oh, ini. Masih pause. Oke. Ada dua rumus di sini, teman-teman ya. Kalau rumus yang pertama, rumus if sama dengan if C2 itu dibaca dari sini, di mana angka kita yang mau kita hitung. Oke. C2 lebih besar 90. Ada keterangan di sini. Jadi di sini adalah keterangannya untuk menyatakan file tersebut datanya ini 90 sampai 100 nilainya predikatnya A, 65 sampai 89 predikatnya B, 0 sampai 64 predikatnya C. Oke. Kalau misalnya dia ini harusnya C. Oke. Oke. Caranya if C2 karena dia ada di data 90, kuncinya hanya ada di satu row ya. Jadi dia tuh kayak membaca kayak ini. Jika nilai 90 di C2 sama dengan 90 lebih besar daripada 90, maka nilainya A. Kalau misalnya di C2 ini nilainya lebih besar dari 65, maka
Jawabannya adalah B. Jika nilai di bawah dari 64, maka nilainya C. Oke, itu kalau misalnya kita menggunakan rumus ini, pakai logikanya begitu. Kemudian ada lagi rumus yang langsung. Sama dengan D2 90 lebih besar dari 90 berarti A. Kalau misalnya lebih besar dari 65 berarti B, sisanya adalah C. Oke, terserah teman-teman mau pakai yang mana rumusnya. Mau yang panjang kalau misalnya kita menggunakan logikanya sepanjang ini. Kalau misalnya mau dipotong pendek, silakan menggunakan yang ini. Oke, nah sekarang kita punya kode. Oke, ini adalah kode. Jadi, kalau misalnya teman-teman ini mempunyai nilai yang bagus, maka kodenya dia bisa berangkat. Ya, dia mau berangkat kemana? Ini kita menggunakan rumus kode-kode ini. Oke, kode-kode ini. Kalau misalnya di sini ada 3, ini ada 4, ini 4, semuanya 4. Kita mau coba cari untuk kode kelas. Rumusnya adalah untuk mencari kode kelas itu kita baca mencari yang ini. Oke, kodenya kita ambil hanya 3 digit dari rumus F ini. Jadi kita lihat dulu, kalau ngambil datanya dari kode kelas berarti ambil yang ini. Ya kan? Berarti sama dengan kalau misalnya tabelnya diambil row begini dari baris, berarti menggunakan lookup. Saya ulang, kalau data yang mau diambil itu adalah misalnya tujuan Palembang, Bandung, Jakarta, berarti menggunakan lookup. Tapi kalau datanya diambil begini, berarti mengambil datanya VLOOKUP. Oke, itu bedanya. Nah, sekarang kita mau ambil kelas. Kelas ini menggunakan lookup karena kita mau ngambil baris 2. Cara bacanya adalah sama dengan lookup. Kita cuma mau ngambil data yang di sini. Oke, kita cuma kamu lihat di sini echo bis xc. Ya kan? Berarti kita membacanya dari kode itu cuma 3. Berarti kalau kode itu menggunakan kiri. Ya, kiri ini BIS. Ada berapa digit di situ? 3. B, I, dan S. Oke. Dan ada di mana posisinya? Ada di F2. Berarti sama dengan lookup buka kurung left, karena kita mau ngambil datanya yang dari kiri. Buka kurung data yang mana? F2 titik koma, kita mau ngambil berapa digit? 3. Oke. Tutup kurung. Kemudian ini dari sini ke sini di blok. Ya, kita mau ngambil row yang keberapa dari kode kelas sama tujuan? Row 2. Makanya di situ 2, kemudian 0 untuk parser. Ya. Kemudian di enter. Nah, yang aktif kan? Nah, ini aktif nih. Kemudian di enter. Kalau misalnya Bu, itu kan pada saat kami ngeblok itu nggak ada dolarnya. Oke, ini nggak ada dolar, ini ada dolar. Saya coba dulu insert. Ini nggak ada dolar ya. Saya copy. Oke. Ada masalah di sini. Karena dia nggak baca yang di sini. Dia F. Oke. Kalau dia, saya dari atas saja lah. Kalau dia nggak pakai dolar, dia masih bisa baca loh. Tuh. Oke, ini saya hapus ya. Dia masih bisa baca. Oke. Tapi pada saat kita tarik ke bawah, nggak bisa baca. Kenapa? Karena kita lihat di sini left F3 benar F3 ya,
kita mau ngambil ekonya aja H12 sampai ke 14, sedangkan punya kita itu adalah H11 sampai K13. Sedangkan di sini H12 berarti di sini, kemudian K13 berarti di sini. Dia geser. Supaya dia tidak geser, maka yang bagian tabel kita kunci. Kuncinya adalah dengan cara ngedolarin bagian tabelnya. Oke, hanya di bagian kode tabel. Oke, H11 kemudian K-nya didolarin. Itu kuncinya. Oke, jadi pada saat ditarik aman. Jadi kalau misalnya kita mau cari nih Bandung, berarti kita mau cari tujuan. Mereka ini mau pergi ke mana? Pakai kode bisnis. Ya, tujuannya mau kemana? Berarti ambil tabel ini lagi dong. Tujuannya Palembang, Bandung, Jakarta. Oke, berarti lookup left 3 karena kodenya sama. Oke, kita blok lagi, kita ambil ke 3. Kalau tadi 2, sekarang kita ngambil 3. Kalau udah 3, kemudian falsekan 0, kodenya pasti di ujung 0, kemudian enterkan, nanti kemudian tarik. Jawabannya akan sama. Oke, itu kalau penggunaan rumus lookup. Nah, sekarang kita mau coba rumus pakai tabel yang di bawah, VLOOKUP. Kita mau cari anak-anak, ya. Anak-anak itu berdasarkan kode ini di belakang A, D, A, C. Tapi kalau kita menggunakan rumus left yang dari kiri, berarti kan kita ngambilnya 3 digit nih, ya kan? Atau 4 digit, digit yang keempat. Agak panjang ya kalau kita menggunakan right. Jadi lebih baik kita menggunakan left yang dari belakang, dari sini. Jadi cuma 1. Jadi left F2 1. Oke. Jadi kita cuma ngambil A doang. Ini ada di F2 dan kita mau ngambil huruf pertama dari kiri. Ya. Berarti rumusnya adalah sama dengan lookup buka kurung right kanan F2 nomor 1, ya kan? Kemudian ini di blok. Sudah di blok, kita mau ngambil tabel nomor berapa, row nomor berapa, nomor 2. Yang ini. Oke. Kemudian tabel yang ini ya. Kan yang kita mau ngambil ini ADA. Kita mau ngambil jenis tiketnya dari kode ini, ya kan? Kita blok yang ini. Nomor berapa untuk dapetin anak-anak? Berarti kita ngambil jenis tiket nomor 2. Ini adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, kalau untuk tabel ini, tabel yang kita ngambilnya secara kolom. Berarti VLOOKUP right 1, kita ngambil A nya doang. Kalau misalnya dia dari left, berarti nomor 4. Oke, 1 aja yang diambil dari 4, berarti kita ngambil A. Kemudian F2 1. Kemudian kita blok yang ini dari sini. Kemudian kita mau ngambil nomor 2 yang ini. Kemudian nolkan, enter, kemudian tarik. Jangan lupa pada saat kalian sudah ngeblok ini, H16 hanya itu di dolar, L-nya di dolar. Oke. Nah, begitu juga untuk ngambil nilai ini. Nah, ini lebih panjang lagi. Kenapa? Karena dia ada 3 tabel yang mau kita pakai. Jadi kita menggunakan rumus VLOOKUP if. Oke, dia lebih panjang. Jadi cara bacanya sama dengan VLOOKUP. Oke, tabel berapa yang mau kita ambil? Ini kita mau ngambil kode yang ini aja, anak, dewasa, sama lansia. Ya kan? Berarti kita nggak perlu lagi noleh ke sini. Kita nolehnya di sini I. Move on ya. Jadi I2, kemudian kita blok ini. Kemudian baru kita pakai rumus if.
jika I2 adalah ekonomi, maka pilihnya nomor 2. 2 dalam artian yang di blok itu dari jenis tiket sampai ke eksekutif. Jadi kan ini tabelnya 2. Kalau misalnya teman-teman ngebloknya dari sini, berarti tabelnya 3. Ya, ini 3 berarti. Tapi berhubung di sini saya ngambilnya yang 2 karena saya mau ngambil ini kodenya, apakah dia anak-anak atau bukan, maka jika I2 sama dengan ekonomi itu adalah 2, ya kan, karena dia anak, ini anak, kemudian bisnis itu 3, kemudian sisanya yang tidak bukan 2 bukan 3 itu 4, kemudian di enter, dapatlah angka-angka ini. Anak-anak kalau dia bisnis, eksekutif ya, dia 45, ini eksekutif, dia kebacanya eksekutif. Oke, pokoknya bisa ya untuk rumusnya ya, kira-kira ekonomi harusnya sih bisnis anak itu cuma 35.000 harusnya. Oke, tapi paham lah ya. Oke, nah sekarang kita mau coba cari rumus yang mudah lagi. Kita balik ke sini, saya hapus ini. Kita mau cari berapa banyak anak laki-laki yang mau berangkat nih. Berarti kita pakai rumus sum in. Kita mau cari laki-laki ada berapa, berarti sama dengan sum if B ini sampai ke bawah di blok. Oke. Kemudian titik koma kalau punya saya, dari sini ke sini di blok. Kira-kira berapa nilai semua total jumlah kalau dia adalah laki-laki. Jadi 90 tambah 95 tambah 80 tambah 80 ditambah 100, itu dapatnya 445. Kalau nilai ceweknya berapa totalnya? Berarti 75 tambah 95 ditambah 45. Rumusnya adalah count if B2 sampai B9 ini di blok, kemudian cari perempuan. Oke, perempuan, kemudian ini lagi di blok. Nanti dia akan nambahin yang mana yang perempuan. Nah, kalau misalnya kita mau cari-cari berapa laki-laki, berapa perempuan, berarti pakai count if. Rumusnya itu adalah count if, kemudian ini di blok, hanya search laki-lakinya saja. Kalau perempuan, berarti count if, di blok, search perempuannya saja. Nah, ini kalau misalnya teman-teman ada tulisan besar kecil, ya. Misal nih, saya tulis di sini aja lah, aplikasi, misal. Berarti sama dengan proper buka kurung ini. Harusnya bisa. Dapat kan? Ini kalau proper itu berarti huruf besarnya cuma 1. Nah, kalau upper berarti semuanya besar. Oke, kita coba hapus saja semuanya. Sama dengan upper buka kurung, kita klik ini, kemudian tutup, semuanya besar. Padahal tulisan saya kan ada besar kecil. Kalau misalnya lower, semuanya kecil. Oke, lower buka kurung, semuanya kecil. Oke, nah kalau misalnya aplikasi left berarti sama dengan ini di sini. Oke, kita mau ambil apalah, sama dengan left itu dari
Ini kemudian kita mau ambil ini, mau ambil apa, mau ngambil AP L. Kalau cuma mau ngambil APL berarti 3. Oke, dari sini mau ngambil berapa. Nah terus kalau misalnya mid sama dengan mid dibuka. Nah kita mau ambil di sini, mau ambil apa, midnya dari kanan itu misalnya kita mau ngambil kasih. Oke, berarti apli itu ada 4 ya. Kemudian dari apli kita mau ambil berapa ke kanannya, 4 karena kita mau ambil kasih. Coba bisa nggak dia? Oh salah, berarti dimulai dari 4, berarti kita harus ngambil 5. Mid diklik, berarti huruf yang terakhir ya, apli K, K nya itu ada di 5. Kemudian dari K kita mau ngambil 4 digit, bisa dapat kasih nggak? Nah, oke. Sekarang kalau misalnya dari right, kira-kira kita mau ngambil apa nih? Kita mau ngambil Lika misal. Right. Berapa? 2 misalnya. Cuma dapat sih. Apa-apa lah. Pokoknya berarti dari sini ya hitungnya. Oke, kurang lebih beginilah cara penggunaan rumus Excel secara cepat, tepat, dan singkat. Silakan teman-teman pelajari, silakan teman-teman pahami. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat malam dan selamat berjumpa lagi di video berikutnya. Bye.